kegiatan yang mereka lakukan. Cuman saya pesan ya kepada orang tua yang peduli, mohon dalam memberi uang jajan kepada para putranya yang masih sekolah atau menimba ilmu itu ya secukupnya, jangan sampai berlebih sehingga disalahgunakan untuk kepuasan yang tidak positif. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saat ini jumpa lagi di podcast Banana Podcast atau podcast Badan Narkotika Nasional bersama saya Novi Gusul Khotimah. Dan tamu kita kali ini tidak kalah menarik dengan sebelum-sebelumnya, yaitu mari kita perkenalkan. Mungkin silakan satu persatu Bapak bisa memperkenalkan dengan pemirsa kita. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Dudi Komaludin dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Al-Hiyah Kuningan. Saya sangat berterima kasih kepada BNN yang mau bersinergi dan juga bekerja sama dengan lingkungan kampus dalam rangka untuk memberikan pembinaan agar kampus-kampus yang ada di Kuningan ini betul-betul bersinar, bersih dari narkoba. Oke, dengan Pak Komaludin di kampusnya sebagai apa? Saya sebetulnya memegang amanah jadi Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dekan ya Pak ya? Ya. Oke, mungkin dengan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iim Abdul Karim. Saya bertugas di Universitas Kuningan. Sekarang menjabat sebagai Kepala BAK Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Saya ucapkan terima kasih kepada BNN yang telah mengundang kami selaku akademisi yang ada di Kabupaten Kuningan untuk ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan BNN. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Komaludin dan Pak Iim telah bergabung di podcast kami ya Pak ya. Ini kita mungkin tempatnya nggak seperti biasanya, kita langsung di Hotel Prima Resort dan kita nggak panjang lebar, kita membahas langsung bagaimana tanggapan tentang narkoba di Indonesia, terutama tadi ya yang sudah kita bahas. Ada nggak pengalaman dari Pak Komaludin dulu nih, pengalaman atau sebagai personal atau sebagai akademisi gitu mengenai narkoba itu, baik teman atau siapa, mungkin bisa diceritakan? Siap. Saya ada sedikit pengalaman saat saya sekolah menimba ilmu di salah satu SMA negeri yang ada di Jakarta Pusat dan tidak jauh dari lingkungan istana. Di mana saat itu saya sudah merupakan hal yang tidak aneh bila di kelas itu ada banyak minuman-minuman baik vodka atau yang lain-lainnya, sampai-sampai sepertinya kurang pengawasan atau dari sekolah. Jadi ke depan dengan kejadian itu saat saya sekarang diberikan amanah, mudah-mudahan saya juga bisa turut serta berpartisipasi dalam membina saat mahasiswa-mahasiswa itu sedang mengajar atau praktek mengajar di sekolah-sekolah, agar supaya bisa menyelipkan materi atau tentang anti narkoba, dan juga saat KKN bisa juga menyelipkan ikut serta pembinaan di masyarakat secara umum. Sampai-sampai waktu saat SMA di suatu kereta saya dikejar-kejar. Bagaimana supaya saya ikut bergabung dan mencicipi itu minuman yang mereka bawa. Tapi alhamdulillah saya bisa selamat dengan keteguhan keyakinan, karena saya kebetulan dari lingkungan pendidikan. Jadi ayah ibu saya seorang kepala sekolah, guru SD dan pengawas SD. Jadi alhamdulillah saya tidak terjerumus gitu dengan narkoba tersebut. Oke. Demikian. Oke, iya. Nanti mungkin disimpan dulu. Saya akan tanya-tanya ke Pak Iim dulu nih. Sama nggak kira-kira ada pertanyaan pengalaman seperti itu, Pak? Kalau pengalaman secara pribadi mengenai narkoba kebetulan saya belum pernah. Oh iya. Karena memang dari kecil
sampai sekolah kemudian sampai bekerja, saya tidak pernah terjun terutama ke dalam dunia-dunia yang menyerempet ke dalam narkoba. Jadi alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah sedikit pun terlibat dan mengetahui secara lebih dalam tentang narkoba. Gini tuh. Oh ya, jadi lurus dan Iya. untung dan dijaga gitu Iya, ya. Mungkin betul, berkat betul. doa ibu gitu ya Pak. Iya. Jadi selalu dijaga. Iya. Oke, yang menarik dari Pak Komaludin nih, ini waktu dulu berarti SMA, lingkungan SMA-nya itu berarti riskan dan rawan gitu ya Pak. Itu sekitar tahun berapa dan apakah itu alkohol aja, minuman alkohol aja atau mungkin ada obat-obat semacam ganja atau apapun gitu? Oh. Kalau sampai ke ganja saya tidak banyak karena di sana itu geng-gengan ya. Jadi kebetulan banyak teman-teman saya yang berbagai kalangan gitu. Mungkin karena kebiasaan diberi dengan uang banyak, uang jajan banyak ya. sehingga mereka leluasa. Ya, karena mereka juga secara sering acara-acara itu weekend atau pas selalu pergi ke puncak, ke Bogor gitu. Entah apa kegiatan yang mereka lakukan. Cuman saya pesan ya kepada orang tua yang peduli, mohon dalam memberi uang jajan kepada para putranya yang masih sekolah atau menimba ilmu itu ya secukupnya. Jangan kebanyakan. Jangan sampai berlebih sehingga disalahgunakan Betul untuk kepuasan yang tidak positif. Demikian. Ya betul sekali. Saya jadi ingat itu nih teman-teman cerita bahwa sekarang kemarin ada berita yang cukup mencengangkan ya Pak. Ini saya sambil sharing nggak apa-apa ya Pak ya. Kalau kemarin tuh ternyata anaknya Syahrukan itu baru ketangkap karena pakai narkoba. Dan itu ternyata bukan anak Syahrukan doang gitu. Sebagai aktor yang terkenal ya. Dan pasti banyak duitnya kan, siapa yang nggak kenal Syahrukan. Syahrukan itu seumur hidup boleh menginap gratis di hotel bintang 7 semua di Dubai itu Syahrukan. Terus sama juga dengan kalau tahu Jackie Chan itu anaknya juga sama. Jadi ternyata teman-teman nih ya sebagai pengetahuan kalau kamu mungkin sobat miskin gitu ya. Jadi jangan terlalu meratapi nasib karena kenyataan jadi anak orang kaya juga malah menjerumuskan pada hal yang buruk kan seperti itu. Oke, mungkin itu sih sekilas tentang anak-anak orang kaya ya seperti sebagian temannya Pak Komaludin waktu masih SMA ya Pak. Itu sebelum atau setelah reformasi Pak? Itu berkisar waktu tahun 80-an ya, 79-80. Oh, Ya, iya, 79-80. Namun kenakalan juga di sana cukup besar. Sampai ke sekolah saya itu ada panser sampai 5 buah. Bagaimana dalam mengatasinya gitu. Kenakalan remaja. Ya betul, jadi saling serang antara STM, SMA. Waktu saya sempat juga ada penyerangan di waktu maghrib sedang saya praktikum gitu ya. Praktikum akhirnya pada masuk ke bawah kolong meja, ya alhamdulillah semuanya selamat gitu. Jadi nggak ada yang terluka ya, alhamdulillah ya. Tadi memang darah muda zaman itu mengerikan ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau menurut Pak Iim dulu nih ya, kondisi pernah nggak menemui mahasiswanya gitu atau apa gitu, tetangganya gitu, belum ya Pak ya? Saya belum pernah. Oh alhamdulillah ya Iya. Pak, sampai sekarang ya Pak ya? Iya betul. Oke, memang tiap orang pengalamannya beda-beda. Kalau saya itu kebetulan 2 kali Pak. Dulu yang pertama waktu SMA, teman saya di bangku belakang nyimeng ganja. Terus yang kedua waktu saya di Kuningan, anak cewek belum usia dewasa berarti 16 tahun itu juga nyimeng sama juga karena terpengaruh pacarnya. Jadi seperti itu sih kalau pengalamannya. Oke, mungkin secara umum kalau di Indonesia dan di Kuningan ini menurut pengamatan bapak-bapak semuanya itu seperti apa? Oke, Pak Komaludin dulu. Siap. Jadi menurut saya itu memang pengawasan pembinaan intelijen. Jadi BNN itu harus banyak mata. Jadi berbagai lapisan, di berbagai lingkungan gitu. Dengan adanya sekarang perumahan-perumahan yang ada di pegunungan, di pelosok, villa, resort itu merupakan tempat yang empuk yang saya perhatikan. Karena saya juga kebetulan tinggal di Bandung, di sebelah saya Setiabudi Regensi. Dulu sempat kepergok juga itu, jadi ternyata salah satu rumah besar dan dinding tinggi itu jadi produksi untuk itu gitu narkoba. Gitu. Jadi berharapan di Kuningan ini kita melibatkan juga masyarakat RT, RW gitu ya untuk bersinergi. Ya, alhamdulillah sudah diprogramkan, nanti dimulai dari tingkat Satgas Kabupaten, Kecamatan, Desa, RW dan RT. Itu suatu hal yang bagus dan juga kerjasama sinergi ini kita bisa juga dimanfaatkan dalam pengabdian,
kepada masyarakat dan juga turut terlibat dalam penelitian untuk menciptakan Kabupaten Kuningan yang bersinar, yaitu di setiap lingkungan, baik itu di sekolah, di pesantren maupun di tempat lainnya. Oke, siap. Dan Pak Iim sendiri mungkin? Ya, mungkin kalau kita melihat tentang kondisi narkoba, kita melihat di berita-berita sangat mengkhawatirkan. Banyak sekali yang tidak terduga ternyata terlibat, mungkin seperti itu. Ya, memang yang namanya setiap manusia itu kadang mudah berubah dan mudah terpengaruh. Makanya tergantung daripada diri sendiri gitu. Memang saya di Universitas Kuningan ketika ke mahasiswa baru, kebetulan saya mengelola kemahasiswaan selalu menginformasikan bahwa hati-hati terhadap hal-hal yang sifatnya terlarang, terutama narkoba. Nah, ini salah satunya kita terapkan adanya surat pernyataan untuk mahasiswa baru ini untuk bebas narkoba gitu kan, ada dengan materai. Itu salah satu hal yang mungkin dari Universitas Kuningan itu ditekankan untuk mahasiswa. Ya mungkin kalau untuk di Kuningan perkembangan tentang narkoba mungkin juga saya sebetulnya kurang begitu memperhatikan. Tetapi memang ada beberapa hal kalau yang sifatnya sedikit atau di wilayah tetangga yang minum suka ada, cuma gitu ya. Cuma memang kalau yang terlibat masalah-masalah yang lebih besar itu sekarang kurang begitu mengetahui mungkin. Tapi mungkin kalau untuk mahasiswa-mahasiswa di Universitas Kuningan saya selalu tekankan setiap kegiatan kita memberikan arahan kepada mahasiswa, salah satunya penekanan bahwa harus hati-hati terhadap hal-hal yang sifatnya terlarang, terutama narkotika dan obat-obat terlarang, karena memang rawan kalau tidak terus kita ingatkan ke mahasiswa itu. Pak Iim. Tadi menarik sih menurut saya, kan harus bikin surat pernyataan bebas bersih narkoba. Ini seandainya nih dia udah bikin surat pernyataan terus terbukti bahwa dia pakai narkoba, apa kebijakan yang akan dilakukan oleh kampus? Apakah akan dikeluarkan dengan serta-merta atau hanya SP atau seperti apa, Pak? Ya, mungkin ada kebijakan dari pimpinan itu apabila memang ada di antara mahasiswa-mahasiswa yang terlibat terhadap hal yang negatif, itu yang pertama akan dipanggil, kemudian diberikan bimbingan dan arahan. Jadi tidak langsung dikeluarkan, tetapi memang kalau skalanya sudah sangat parah mungkin itu baru pengedar kebijakan gitu ya? Gitu. Kalau baru menyalahgunakan masih bisa ditolerir ya. Mungkin karena itu perlu arahan. Betul. Karena memang biasanya mahasiswa itu terlibat seperti itu kalau ada juga itu karena berbagai kondisi kan akibat memang kurang sayang. Dari orang tuanya juga ada. Kadang orang tua kemudian itu... kalau udah masalah kos juga kan itu bebas. Jadi memang itu biasanya perhatian dari orang tuanya kurang. Makanya kita setiap diadakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan kita selalu menekankan hal-hal tersebut. Betul sekali. Oke, mungkin itu ya. Kalau dari Pak Komaludin gimana Pak? Melihat kondisi Kuningan dan terutama kampus yang sedang Kuningan memang saya kenal dari mulai saya SMA di tahun 79-80 ini. Mungkin sudah melebihi Cirebon dalam kegiatan aktivitas gitu. Saya pernah masuk salah satu waktu operasi lah. Saya ikut di salah satu mobil operasi razia ya di daerah ini perbatasan Cirebon Kuningan lah. Jadi memang dari tahun lalu sudah marak. Akhirnya kita kejar, akhirnya dari hardtop itu bahkan mengandungkan pistol. Dari dianya? Dari yang kita kejar itu. Jadi mereka Bapak dengan polisi? Ya, dengan aparat lah. Jadi saya cuman ya kebetulan diajak dan juga ingin tahu bagaimana. Jadi usaha dari petugas itu sebetulnya sudah sejak lama gitu. Apalagi sekarang semakin marak hotel-hotel segala makin banyak dan kelasnya semakin tinggi. Ya ini juga merupakan satu peluang gitu mereka yang tinggal karena dari multi negara gitu ya, jadi mungkin juga secara diam-diam kita tidak periksa ya. Nah jadi ini juga perlu perhatian juga nih buat pemerintah pusat terutama ya, bagaimana supaya tidak istilahnya jumping ya, dalam arti kita pengen pariwisata kita maju, tapi di sisi lain pariwisata turis-turis dari luar negeri bawa narkoba, istilahnya kita pengen untung malah jadi rugi ya Pak ya, karena orang kalau sudah dijual di Indonesia orang pakai narkoba itu udah pasti merugikan negara ya kan, karena
kehilangan loss generation, terus juga kehilangan secara ekonomi ya. Yeah. Jadi harus dipikirkan bagaimana membuat pengamanan di perbatasan itu Siap. yang baik itu ya Pak ya. Yang lihat ini yang terakhir nih Pak, buat Pak Iim sama Pak Komaludin. Kira-kira harapan untuk Kuningan, terus untuk kampusnya sendiri, terus untuk generasi muda itu seperti apa? Ya. Seperti itu. Ya, dalam rangka menunjang program pemerintah dalam pemberantasan narkoba, ya alhamdulillah juga sekarang sudah masuk di kurikulum KKN di MBKM. Jadi ada satu mata kuliah itu anti korupsi, narkoba, dan juga anti radikalisme. Jadi ini salah satu usaha dari kampus untuk mengurangi pembinaan terhadap mahasiswa agar terhindar dari narkoba. Narkoba ya. Ya. Oke, itu mungkin dari Pak Komaludin, dari Pak Iim untuk Ya mungkin harapan kita selaku akademisi dari universitas, kita mengharapkan memang untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada di Universitas Kuningan juga sekarang menitik beratkan terutama untuk kegiatan-kegiatan, misalnya pada saat PKKMB kita selalu memasukkan program-program terutama masalah narkotika BNN, kemudian juga wawasan kebangsaan itu selalu ditekankan. Itu salah satu upaya dari kita untuk meminimalisir terhadap masalah-masalah yang negatif terutama terhadap di mahasiswa itu. Mungkin kegiatan-kegiatan lain kita selalu juga mahasiswa kita libatkan, terutama apabila ada kegiatan-kegiatan di BNN kita selalu ikut sertakan, terutama mahasiswa kemarin untuk kegiatan-kegiatan yang video juga alhamdulillah dari kita berprestasi juga ya ikut. menang, Nah ya, itu menang. Alhamdulillah. Nah itu memang kita selalu pacu dan selalu dukung terhadap mahasiswa-mahasiswa dalam kegiatan, tetapi kita selalu minimalisir terhadap hal-hal yang sifatnya negatif. Gitu. Oke, menarik ya. Jadi bagaimana regulasi, terus bagaimana mengarahkan juga kegiatan yang positif supaya tidak teralihkan pada hal yang negatif. Mungkin seperti itu ya, pada intinya ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak untuk Terima waktunya. kasih, sama-sama. Ini kita pamit dulu sama teman-teman di podcast Banana. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita sampai akhir. Mungkin semoga itu bermanfaat buat kalian semua, dan yang pasti katakan war on drugs dan jauhi narkoba sejauh-jauhnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya. Nonya Pak ya. Yuk, mati sami-sami Bu. Ya. Assalamualaikum.